Kabar bergabungnya Henry Cavill di semesta MCU memang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Sejumlah pembocor handal yang terkenal akurat dalam mengabarkan bocoran film Marvel terus-menerus membahas keterlibatan aktor Superman itu dalam meramaikan film Marvel ke depannya. Tentu juga banyak pembocor yang mengabarkannya, maka membuat kita menyadari bahwa kabar ini bukan sekedar rumor belaka. Nah, kira-kira apa peran yang akan dimainkan oleh Henry Cavill di semesta MCU nantinya? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut ini adalah daftar kemungkinan peran yang akan dimainkan oleh Henry Cavill dalam film Marvel yang akan datang. Tanpa berlama-lama, berikut adalah daftar selengkapnya. Awalnya, banyak yang berpendapat bahwa Henry Cavill akan menghidupkan supervillain terkenal dari Fantastic Four alias Dr. Doom ke dalam versi layar lebar. Namun sayang, harapan penggemar itu kemungkinan besar meleset, mengingat berdasarkan laporan dari MTTSH atau My Time to Shine Hello, peran yang dimainkan oleh Henry Cavill bukanlah Dr. Doom. Oleh karena itu, berikut kami buatkan daftar karakter penting dari alam semesta Marvel yang bisa jadi akan dimainkan oleh Henry Cavill. Hingga saat video ini kami buat, film Blade Reboot versi MCU saat ini masih dijadwalkan untuk rilis pada bulan November 2025. Jadwal ini tentu masih bisa berubah karena menyesuaikan keinginan Sony, di mana film Spider-Man 4 yang diperankan oleh Tom Holland sebagai tokoh utama harus rilis pada tahun 2025 juga. Jika sampai Marvel setuju, maka artinya Blade bisa saja mundur ke tahun berikutnya. Film Blade sendiri sudah menunjuk aktor berbakat yakni Mahershala Ali sebagai pemeran utamanya. Ali akan bergabung bersama dengan sejumlah pemeran lain seperti Delroy Lindo, Aaron Pierre, Milan Ray, dan Mia Goth. Meskipun film ini berulang kali mengalami penundaan jadwal rilis, namun Marvel Studios masih optimis untuk tetap memproduksinya. Nah, dipilihnya Henry Cavill oleh Marvel Studios bisa jadi untuk dilibatkan dalam film ini. Mantan aktor DC itu bisa semakin menambah kepopuleran dari para pemain film ini, sehingga banyak orang yang akan penasaran dan memutuskan untuk menyaksikannya. Maka dari itu, prediksi pertama dalam video kali ini, Henry Cavill kemungkinan bisa memerankan sosok bernama Dracula, penjahat kuat yang menjadi lawan sengit bagi Blade sendiri. Jika Marvel Studios bisa memilih Christian Bale, mantan pemeran Batman sebagai Gore, sang penjagal dewa yang menyeramkan, Marvel juga bisa menunjuk mantan pemeran Superman untuk memerankan supervillain utama dalam film Blade. Selain itu, Henry Cavill tentu saja memiliki ciri fisik, sifat mendominasi lawan, dan sejumlah faktor lain yang membuatnya pantas untuk menggambarkan penjahat legendaris ini ke dalam versi layar lebar. Hanya saja, Marvel harus berani mengambil keputusan yang matang, karena jika tidak, potensi sang aktor bisa saja malah terlihat seperti disia-siakan, selayaknya dengan kasus Gore dalam film Thor Love and Thunder. Conan the Barbarian adalah karakter komik dengan cerita yang terfokus dengan pedang dan kekuatan sihir. Sosoknya diciptakan oleh Robert E. Howard dengan memiliki ciri khas menyajikan petualangan fantasi dalam kisah Marvel Universe. Pengalaman Henry Cavill sebagai Geralt of Rivia dalam serial The Witcher dari Netflix membuktikan bahwa dia bisa memerankan sosok Conan the Barbarian dengan cemerlang, meski tidak diketahui karakter yang kurang terkenal ini bisa ditampilkan dalam proyek apa. Mungkin Marvel Studios bisa menyatukannya dengan Savage Avengers, mempertemukan orang-orang spesial seperti Conan, Wolverine, Punisher, Elektra, Daredevil, dan juga Blade Knight yang berpotensi menampilkan Henry Cavill sebagai pemimpin tim superhero MCU yang brutal tersebut. Dalam kisah komik Marvel, Blackgar Boltagon alias Black Bolt adalah penguasa Attilan dan juga raja para Inhuman. Karakter ini memiliki ciri khas tidak suka berbicara karena memiliki kemampuan hypersonic destruktif yang membuatnya sangat kuat sekaligus sangat berbahaya. Anson Mount sebelumnya dipilih untuk memerankan karakter Black Bolt dalam serial berjudul Inhumans, dan dia kembali sebagai varian Black Bolt yang berasal dari Earth 838 dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Keterlibatan Henry Cavill di semesta MCU juga cocok untuk memerankan karakter satu ini. Kelak Inhuman akan diperkenalkan dalam kontinuitas utama Earth 616 MCU. Dan ini bisa mengobati rasa penasaran para penonton yang mungkin masih mengharapkan film Inhuman MCU yang ternyata dibatalkan beberapa tahun yang lalu. Aktor siapapun yang memerankan Black Bolt harus mampu menampilkan penampilan dinamis, intimidatif,
dan juga berwibawa meski tanpa harus berbicara. Dan menurut pandangan kami, Henry Cavill tentu cocok dengan peran satu ini. Sadar atau tidak, sudah ada beberapa petunjuk bahwa karakter bernama Genis-Vell mungkin akan segera muncul di alam semesta MCU. Sosok ini adalah putra dari Marvel, di mana Marvel sendiri sudah dimunculkan dalam film Captain Marvel pertama. Dan ada karakter bernama Viola Vell yang diperkenalkan dalam film Guardians of the Galaxy Volume 3, yang pada dasarnya adalah saudara perempuan dari Genis-Vell jika kita melihat ke dalam kisah komiknya. Jika benar sosok ini akan dilibatkan ke depannya, cerita asal-usul dari Genis-Vell bisa dipastikan akan dirubah karena disesuaikan dengan kisah MCU. Dan karena karakter ini termasuk sebagai salah satu pahlawan super terkuat di dalam kisah Marvel, maka jelas kemunculannya bisa menjadi tambahan yang bagus untuk semakin meramaikan kisah MCU. Pesona Genis-Vell akan sangat dibantu jika Marvel menjadikan Henry Cavill sebagai pemerannya. Pahlawan yang memiliki pengetahuan tidak terbatas ini bisa menjadi peningkatan besar bagi Henry Cavill setelah penggambarannya sebagai Superman yang terlihat sukses. Dengan kisah X-Men yang akan segera muncul di alam semesta MCU, Henry Cavill dapat berperan sebagai salah satu musuh menarik yang cukup menonjol dalam cerita X-Men. Sebastian Shaw adalah seorang mutan dengan kemampuan menyerap energi, membuatnya bisa meningkatkan atribut fisiknya sendiri. Karakter ini juga cukup tersohor karena menjadi pemimpin Hellfire Club, sebuah perkumpulan rahasia para mutan yang sangat ingin menguasai dunia. Setelah memerankan karakter pahlawan super dari DC, perubahan Henry Cavill menjadi supervillain akan menjadi sosok penjahat yang cukup menarik, dan Sebastian Shaw akan menjadi pilihan yang tepat. Penampilannya sendiri tidak jauh berbeda dengan Sherlock Holmes yang sebelumnya juga sempat diperankan oleh aktor ini dalam film Enola Holmes. Sang aktor tentu memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menghidupkan musuh klasik dari para X-Men ini. Tim pahlawan super bernama Squadron Supreme pertama kali dimunculkan dalam komik Marvel pada tahun 1969, dan tim ini memang mengambil referensi dari Justice League of America yang sebelumnya dipopulerkan oleh DC Comics. Setiap pahlawan super yang tergabung ke dalam Squadron Supreme memparodikan pahlawan super dari Justice League, dan untuk karakter Superman, tiruannya adalah Hyperion. Serupa dengan Superman, Hyperion adalah alien dari planet yang sudah hancur, lalu menjelma menjadi penduduk bumi yang memakai identitas bernama Marcus Milton. Henry Cavill yang beralih dari yang semula memerankan Superman menjadi Hyperion di MCU akan menjadi perubahan lucu pada karakter di DCEU-nya. Paling tidak karena keduanya memiliki kemampuan manusia super yang pada dasarnya sama. Henry Cavill sebagai Superman yang disia-siakan oleh DCEU lalu mendapatkan peran sebagai Hyperion, jelas hal ini memberinya kesempatan lain untuk menjadi pahlawan super yang memiliki kekuatan serupa, bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Dengan Avengers Secret Wars yang akan rilis pada tahun 2027, banyak yang menduga bahwa Beyonder akan segera diperkenalkan di alam semesta MCU. Pertama kali terlihat dalam Secret Wars versi komik yang rilis pada tahun 1984, Beyonder adalah entitas dari luar multiverse. Bahkan bisa dibilang dia adalah perwujudan dari Beyond Realm yang memiliki kepentingan dalam eksploitasi manusia super yang ada di bumi. Henry Cavill tidak hanya memiliki penampilan yang sempurna untuk memerankan Beyonder, tapi aktingnya sebagai Superman juga menunjukkan tingkat intensitas yang dibutuhkan untuk mampu menghidupkan karakter satu ini. Jika sampai Henry Cavill terpilih untuk memerankan Beyonder, maka jelas aktor ini akan memiliki peran penting dalam fase 6 MCU dan bahkan seterusnya. Meski ada kemungkinan bahwa Henry Cavill akan berperan sebagai penjahat X-Men, seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, rumor lain juga beredar dan menyebutkan bahwa ada karakter inti dari X-Men yang berpotensi untuk dimainkan oleh Henry Cavill. Karakter yang dimaksud tidak lain adalah Scott Summers alias Cyclops. Dalam kisah Marvel Comics, Cyclops seringkali menjadi pemimpin dari tim X-Men. Sebuah hal yang terlihat berlawanan dengan versi film buatan studio Fox karena mereka lebih memilih Wolverine sebagai tokoh utama, sehingga tidak salah jika kita menyebutnya sebagai Wolverine sentris. Henry Cavill yang berperan sebagai Cyclops akan memungkinkan karakter tersebut untuk akhirnya memiliki daya tarik satu ini. Meskipun Henry Cavill juga harus mampu menggambarkan sisi kepribadian lain yang lebih rentan dan canggung dari karakter tersebut. Namun kami rasa dia cocok untuk menjadi mutan yang memimpin tim X-Men. Namun, jika Marvel Studios memutuskan untuk mencari versi Cyclops yang lebih muda, jelas Henry Cavill kurang cocok. Tapi jika mereka menginginkan pemeran yang lebih dewasa, maka Henry Cavill bisa menjadi pilihan yang sangat tepat untuk peran tersebut.
Mr. Sinister alias Nathaniel Essex termasuk ke dalam salah satu supervillain X-Men yang paling ikonik dalam kisah komiknya. Sayangnya, potensi ini seolah tidak dilihat oleh studio Fox, oleh karena itu Mr. Sinister tidak pernah dimunculkan dalam versi live action. Hal itu kemudian bisa berubah jika Marvel Studios akhirnya memperkenalkan Mr. Sinister dan Henry Cavill pasti mampu mengambil peran satu ini. Mr. Sinister terkenal memiliki sifat pandai mengintimidasi, tetapi kepribadiannya juga jenaka. Sebuah syarat yang bisa dimainkan oleh Henry Cavill dibuktikan dengan peran sebelumnya dalam franchise Mission Impossible. Marvel Studios harus membayar ketidakhadiran Mr. Sinister dalam film X-Men sebelumnya, dan Henry Cavill bisa menjadi pilihan sempurna untuk mempopulerkan penjahat terkenal satu ini. Dan terakhir, ada karakter yang paling berpotensi untuk diperankan oleh Henry Cavill. Peran tersebut tidak lain adalah Captain Britain. Hal ini bahkan diutarakan sendiri oleh sang aktor dalam suatu wawancara dengan pihak The Hollywood Reporter sekitar tahun 2001 lalu. Saat itu, Henry Cavill ditanya perihal karakter apa yang ingin dia perankan jika berkesempatan bergabung bersama dengan Marvel Studios. Aktor tersebut kemudian menjawab bahwa pasti akan sangat menyenangkan untuk memerankan Captain Britain versi modern, mirip dengan bagaimana Marvel Studios menghidupkan sosok Captain America. Captain Britain alias Brian Braddock adalah pahlawan utama dari lini komik Marvel UK, yang akan memberi Henry Cavill kesempatan untuk mewakili rumah atau negaranya sendiri. Selain itu, pasti akan sangat menyenangkan jika melihat Henry Cavill menjadi anggota dari Captain Britain Corps, di mana dirinya bisa memulai debut perdananya sebelum Multiverse Saga berakhir. Dan itulah prediksi 10 karakter yang kemungkinan akan diperankan oleh Henry Cavill. Tapi kembali kami ingatkan, berdasarkan bocoran dari para pembocor, peran Henry Cavill nantinya dikabarkan akan mengejutkan bagi sebagian penggemar. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan memerankan karakter yang jauh sangat berbeda dengan karakter superhero kuat dan berwibawa sama seperti peran sebelumnya. Bisa jadi dia akan menjadi supervillain atau bahkan karakter yang dibuat menjauh dari karakter yang sudah kami sebutkan di atas. Hanya waktu yang bisa menjawabnya, maka jadikan video ini sebagai referensi atau masukan saja. Jangan dijadikan sebagai pegangan, karena takutnya kalian akan kecewa jika sampai fakta yang terjadi nanti sangat jauh berbeda. Selain itu, Henry Cavill adalah sosok pria sempurna yang sangat pantas jika mendapatkan sebutan sebagai superhero material. Artinya, peran apapun yang akan dipilih kemungkinan akan cocok-cocok saja karena penampilan dan performa yang dimilikinya. Nah, menurut kalian sendiri, siapa peran yang paling cocok untuk dimainkan oleh mantan aktor Superman ini? Jangan ragu, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.